Bab 1157. Berpura-pura lugu. Jika tak melihatnya sendiri, kenapa Bibi Zhang menganggap kekasihkulah yang menghajarnya? Saat mengucapkan kata kekasih, Gita menatap Andri Han dengan ekspresi tak yakin. Meski kemarin mereka telah berciuman, mereka belum resmi menjadi sepasang kekasih, maka ia hendak memastikan. Saat memikirkan hal ini, Gita menambahkan. Juga, saat itu aku bilang, aku tak punya kekasih, dan memang begitu. Aku tentu takkan setuju pergi kencan buta jika aku punya kekasih. Perkataan Bibi Zhang telah memfitnahku dan merusak nama baikku. Tak disangka, Gita sangat pandai berbicara. Bibi Zhang tertegun sejenak, lalu berkata, jangan membantah, Stefan telah memberitahuku, kekasihmu menghajarnya hingga masuk rumah sakit, dan berkata kau sungguh tak tahu diri, sudah punya kekasih tapi masih mencari pasangan kencan buta. Nak, kami semua telah merawatmu sejak kecil, kami sudah hampir seperti orang tuamu sendiri. Jangan mempermalukan kami seperti ini. Bibi Zhang yakin, demi menjaga nama baiknya, Gita takkan berani menceritakan apa yang terjadi kemarin malam. Dan yang ia tahu, Stefan Lee hanya ingin menciumnya, tapi Gita tak mau dan menamparnya. Bibi Zhang merasa, menamparkan dan menghajar Stefan Lee hingga masuk rumah sakit, tentu adalah kesalahan yang lebih serius. Hampir seperti orang tua sendiri. Mendengarnya, Gita mendengus dalam hati, apakah mereka memberinya makan atau menyekolahkannya. Tanpa sungkan menganggap diri mereka sudah seperti orang tuanya sendiri. Tiba-tiba, Andri Han maju ke sebelahnya, sepertinya ia hendak membantunya. Tapi Gita menarik lengan bajunya, Andri Han pun menoleh menatapnya. Sepertinya Gita tak ingin ia membantunya, ia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kemarin, Andri Han telah banyak membantunya, Gita tak ingin terus bergantung padanya. Andri Han mengatupkan bibirnya, melihat ekspresi percaya diri gadis itu, sepertinya ia yakin ia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Oh, lihatlah cara mereka saling bertatapan, masih bilang ia bukan kekasihmu. Dengus Bibi Zhang, nak, akui saja, ia yang telah menghajar Stefan, bukan? Menurutku pasti begitu, bagaimana bisa kalian mengusiknya seperti ini? Bibi Zhang, Gita melangkah maju dan menatapnya dengan tenang. Bibi Zhang memiliki firasat buruk dan memicingkan mata, apa yang akan kau lakukan? Tahukah kau apa yang terjadi kemarin malam? Pria yang kau kenalkan padaku, telah melecehkanku, bahkan hampir memperkosaku. Mendengarnya, semua orang di sekitarnya tercekat dan menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Bahkan Bibi Zhang pun merasa terkejut dan terbelalak, ia tak menyangka Gita akan mengatakannya dengan terus terang. Ia mengira Gita akan berusaha menahan amarahnya dan tak bisa membantahnya. Bahkan Andri Han pun tak menyangka ia akan bersikap seberani itu. Ia menatap Gita dengan ekspresi serius. Mungkin, ia jauh lebih pemberani dari yang dikiranya. Tentu saja, dulu ia pernah mengejarnya dengan begitu gigih. Mana mungkin ia bukan gadis pemberani. Jangan asal bicara. Stefan pria yang baik, mana mungkin ia bersikap seperti ini. Gita, apakah kau sedang memfitnahnya untuk membela diri? Asal bicara. Gita tersenyum sinis, Bibi Zhang, jika kau tak mempercayai perkataanku, kenapa langsung mempercayai perkataannya? Jika ia tak melakukan hal itu, mana mungkin temanku menghajarnya? Bagiku, temanku juga orang yang baik, dan tak mungkin bersikap seperti itu. Karena lawan tak bersedia mengakuinya, mereka juga tak perlu dihukum karena telah menghajarnya, apalagi, lawan tak bisa memberikan bukti. Juga, Bibi Zhang, kau bilang aku memfitnahnya dengan mengatakan hal ini. Kita sama-sama wanita, apakah menurutmu perkataanku lebih merugikannya, atau lebih merugikan diriku sendiri? Perkataan ini membuat para tetangga manggut-manggut setuju. Benar, jika Stefan benar-benar tak melakukannya, mana mungkin Gita akan berkata seperti itu?
Benar, untuk apa mengatakan sesuatu yang hanya akan merusak nama baik diri sendiri? Bibi Zhang, apakah pria yang kau kenalkan itu benar-benar bisa dipercaya? Dari perkataan Gita, sepertinya ia bukan pria baik-baik. Dan jika ia memang bermaksud buruk, tak masalah jika ia dihajar hingga masuk rumah sakit, bukan? Benar. Jika seseorang berani melecehkan putriku, aku malah akan menghajarnya sampai mati. Situasi berbalik arah. Bibi Zhang tak menyangka Gita akan bersikap setega itu. Ia tampak sangat geram dan terhuyung ke belakang. Seseorang bergegas memeganginya. Lalu tiba-tiba, ia menangis. Beraninya kalian menuduhku? Aku telah mengenalkanmu pada pria yang baik, tak masalah jika kau tak menyukainya, tapi tak perlu memfitnahnya. Bagaimana bisa kalian bersikap seperti ini? Dan tanpa bukti. Melihatnya berpura-pura sakit, Gita sama sekali tak bergeming, karena ia melihat mata Bibi Zhang masih berbinar, dan suaranya masih bertenaga. Ia langsung tahu, Bibi Zhang hanya berpura-pura. Ia mendengus, sama-sama tak ada bukti, tapi kenapa kau menuduh temanku menghajarnya? Bibi Zhang, kau orang yang suka menyalahkan orang lain, tapi tak mau disalahkan. Bibi Zhang tak menyangka, gadis itu tetap tak mau mengalah meski ia telah berpura-pura sakit. Ia tertegun sejenak, lalu kembali menangis. Saat ini, ayah Zhou dan istrinya telah turun. Mereka terus menunggu kepulangan Gita, tapi ia belum pulang juga. Lalu mereka mendengar keributan di bawah, maka mereka turun untuk mengeceknya, dan tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan mereka. Saat Gita berkata Stefan Li telah melecehkannya, ayah Zhou merasa sangat geram dan hendak menghajarnya, tapi Haniluo menahannya dan berkata, lihatlah, putri kita telah tumbuh dewasa. Ia bisa menghadapi begitu banyak orang dengan tenang seorang diri. Begitu mendengarnya, ayah Zhou baru menyadari. Putrinya sama sekali tak tampak panik dan gugup menghadapi begitu banyak orang. Maka mereka memutuskan untuk diam dulu dan mengamati, dan saat Bibi Zhang mulai menangis, barulah mereka memutuskan untuk maju. Ayah Zhou muncul dengan lengan baju tergulung. Siapa yang berani mengusik putriku? Jangankan ke rumah sakit, aku akan langsung mengantarnya ke liang kubur. Bersambung.